Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini gue kembali hadir ke hadapan sobat semua dalam edisi Safari Wisata 6 hari Gubak-Gubak Jawa Timur dan Yogyakarta. Ya, mohon maaf kepada pecinta AutoCAD tutorial dan science. Hari ini temanya masih tentang adventure. Sudah 3 destinasi yang gue lalui, yakni Bromo Malang, air terjun Madakarikura di Probolinggo, dan kemarin adalah Gunung Ijen Banyuwangi. Masih ada 5 tempat lain yang gue kunjungi pada safari wisata Nataru kemarin ya. Nah, pada hari keempat ini gue melakukan perjalanan ke destinasi keempat, yakni Bukit Jadih Madura yang terletak di daerah Jakan, Kabupaten Bangkalan Madura, sekitar 10 km dari pusat Kabupaten Bangkalan. Oke, kita mulai. Tadi pagi setelah pulang dari Gunung Ijen, gue langsung cabut dari Terminal Banyuwangi menuju Terminal Surabaya alias Terminal Bungurasi Surabaya. Jarak perjalanan adalah 306 km naik bis lokal. Nah, kenapa gue sebut bis lokal? Karena di oper-oper bos sampai 3 kali. Namanya bis laju ya. Tapi ya udah, itu adalah risiko seorang backpacker, dimana transportasinya memang ketengan ya. Walhasil gue baru sampai di Terminal Bungurasi tengah malam pukul setengah 12. Sekali lagi itu adalah untungnya solo traveler cowok ya, nggak takut kemalaman. Meskipun nggak ada saudara, nggak ada teman ya selain malaikat Rokib dan Atid serta jin Korin. Nah, dari terminal gua naik ojek, tepat tapi nggak pakai aplikasi ya. Tarifnya dia minta hampir sama dengan tarif pakai aplikasi, yaitu Rp15.000. Menuju hotel tempat gua nginap nggak jauh dari terminal, sekitar 4 kilometeran ya. Keesokan harinya jam 8 pagi dari terminal Bungurasi gua naik Damri ke Madura melewati jembatan Suramadu ya. Tarifnya Rp25.000. Just info, Damri Surabaya Madura ini cukup intens ya, banyak mobilnya. Kalau pagi sampai sore sekitar jam 2 atau jam 3 lah. Itu katanya setiap 15 menit ya lewat. Di atas jam itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Tapi bisnya lelet banget. Dan rutenya juga bukan rute tercepat berdasarkan map Google ya, melainkan muter dulu ke ujung, tepatnya ke Tanjung Perak. Sampai akhirnya gue lewat jembatan Suramadu menyeberangi Selat Madura. Kebetulan jembatan inilah yang juga menjadi salah satu inceran gue sob. Selama ini cuma gue dengar-dengar lewat berita-berita ya. Nah, ini gue mulai nyeberangin jembatan Suramadu ya. Ini sekarang kendaraan melewati kabel stair ya, yang diikat pada menara kembar setinggi 140 meter sebagai penopang jembatan. Ya, akhirnya gue sampai juga di tanah Madura. Itu pertama kalinya seumur hidup. Pengen tahu seperti apa sih Madura. Di pertigaan Tangkel gue turun ya. Selanjutnya naik ojek dengan tarif Rp100.000 pulang pergi. Setelah setengah jam perjalanan, gue pun sampai di kawasan wisata ini ya. Gak ada pintu khusus, tanda-tanda khusus. Tahu-tahu gue ditarik dana Rp10.000. Ya gak apa-apa sih. Dari situ ke loket masih sekitar 2 km lagi. Harga tiketnya Rp10.000. Yang jaga sepertinya warga setempat ya. Kawasan wisata ini sudah ditata hingga terlihat atraktif ya. Kita lihat pepohonannya juga cukup rimbun dan indah. Ya, kita lihat dari kejauhan ada beberapa truk dan kren yang menunjukkan bahwa aktivitas penambangan masih berlangsung. Ya, penambangan batu kapur atau batu putih itu merupakan mata pencaharian dari penduduk setempat. Ya, kawasan wisata ini memang bukan dikelola oleh Pemda ya, tapi milik atau digunakan oleh pengusaha setempat. Kalau nggak salah 3 orang ya, cuman gue lupa namanya. Ya, kita lihat sobat, ini adalah spot utama dari kawasan wisata Bukit Jadih. Gue ambil spot ini dari atas bukit ya, yaitu kolam pemandian dan
danau. Gua coba turun untuk melihat spot utama dari dekat. Nah, kita lihat itu ada danau ya, atau kolam. Bagi sobat yang ingin berkeliling menyusuri danau, bisa menyewa rakit dengan tarif Rp5.000. Karena view-nya yang epic, tempat ini juga sering dijadikan sebagai pre-wedding ya, termasuk oleh orang-orang di depan gua ini. Nah, seperti yang tadi udah gua singgung, tempat ini konon merupakan kolam pemandian. Entah siapa yang pernah mandi di sini ya. Tapi yang jelas kolam ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang bertekstur indah ya. Tekstur ini bukan alami, tapi pahatan-pahatan yang dibuat indah. Area ini merupakan sisa-sisa penambangan yang kemudian dijadikan sebagai objek wisata. Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all the acquaintance be forgot and days of all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne. Nah, ini gua sekarang lagi di dalam gua. Ini kalau di dalam guanya itu lebih putih ya, lebih bersih. Kalau di luar tadi agak lumutan ya, agak hitam. Jadi kelihatan sekarang di dalam itu lebih epic ya, lebih bagus. Ini asli batu kapur ya. Tapi untuk pahatan-pahatannya memang dibuat oleh manusia. Teksturnya epic ya, bagus banget ya, kayak bangunan Romawi kuno. Setelah puas keliling-keliling di area ini, pukul 11.30 siang, gue mengarah ke pintu keluar untuk menuju lokasi kolam renang. Jaraknya sekitar 1 km dari sini ya, di utara Bukit Jadih. Ya sobat, itu di depan adalah loket kolam renang ya. Sayangnya kita lihat tutup ya. Sejak pandemi, tempat ini ditutup. Tepatnya 2 tahun yang lalu. Kita lihat penampakannya dari atas ini sudah terlihat mati ya. Kelihatannya dulu pernah marak ya, meriah. Ada semacam kafe tenda dengan penataan yang asik. Nama kolamnya sendiri adalah Goa Pote. Masyarakat sekitar menamakannya Aeng Goa Pote ya, artinya air gua putih. Itu dalam bahasa Madura ya. Airnya tuh alami ya, putih, jernih, bening. Oke sobat, waktu sudah menunjukkan pukul 12.40. Gue harus mengakhiri kunjungan di Bukit Jadih ini untuk menuju destinasi berikutnya. Nah, setelah diantar ojek sampai pertigaan Tangkal, gue kemudian naik elf ya, tarifnya ongkosnya Rp30.000 sampai terminal Purabaya karena antrinya lama ya. Dari kejauhan kita lihat menara kembar setinggi 140 meter dan jaringan kabel stray yang menopang jembatan ini. Oke sobat, dengan demikian berakhir pula kisah perjalanan gua di hari keempat ini alias hari terakhir keberadaan gua di Jawa Timur. Saksikan destinasi gua berikutnya di kota Yogyakarta yang sekaligus menjadi video terakhir gua tentang safari wisata Nataru 2021. Bye bye Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.